Oke semuanya, kita lanjutkan ya. Di pembahasan kali ini kita akan masuk ke perkalian matriks ya. Nah ini udah wanti-wanti nih buat kalian yang masih agak kesulitan di dalam perkalian. Ingat ya, terkait tentang perkalian ini adalah materi yang sangat kompleks. Sebelum ke perkalian matriks, kalian juga harus mengingat perkalian-perkalian sebelumnya. Perkalian 1 sampai 9 itu adalah kunci dasar dari perkalian. Jadi jangan lupa ya untuk latihan terus. Jangan terbiasa menggunakan kalkulator, jangan terbiasa menggunakan teknologi, tapi dibiasakan untuk mengingat dengan cara apa? Berlatih. Dengan cara apa? Ketika belanja, ingat satu pentol 1000, kalau 5 makannya berapa bayarnya? Jangan bayar 3000 ya, itu namanya korupsi. Jadi bayarnya 1000 kali 5 maka bayar harus 5000. Itu perkalian. Jangan sampai kalian salah. Kalau kalian jadi pedagang, rugi kalian. Kalau kalian yang makan, ya iya enak di dunia, tapi nanti di akhirat wah sulit nanti perutnya ya. Ingat ya, jadi perkalian itu harus benar-benar diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Sama nih di dalam matriks. Kita perkalian matriks itu kita ada yang namanya perkalian skalar dan juga perkalian dua matriks. Nah, untuk edisi kali ini kita akan masuk ke perkalian skalar dulu. Jadi kalau kita akan mengenal yang namanya dengan skalar, wah ini tahu ya, perkalian skalar. Jadi kita akan bahas pertama ini adalah perkalian terkait tentang perkalian skalar. Jadi perkalian skalar. Jadi perkalian skalar itu adalah perkalian yang mengalihkan semua elemen matriks dengan sebuah bilangan. Jadi skalar itu maknanya adalah sebuah bilangan atau satu bilangan tertentu. Satu bilangan tertentu. Oke, jadi skalar itu adalah perkalian dengan sebuah bilangan tertentu yang disimbolkan dengan huruf apa? Huruf K kecil ya. K kecil. Oke. Jadi kalau misalkan di dalam perkalian skalar itu berlaku sifat apa? Sifat distributif. Jadi kalau ada K1 ditambah K2 dikalikan dengan matriks A, ini berlaku K1 dikalikan A ditambah K2 dikalikan A. Nah, ya. Contohnya apa? Contohnya kayak misalkan ada 3 ditambah 2, lalu matriksnya adalah di sini matriksnya misalkan 1 0 3 4. Oke, maka dia berlaku ya. Berlaku jadinya 3 dikalikan untuk 1 3 0 4 ditambah dengan 2 1 3 0 4. Nah, itu ya contohnya. Itu untuk contoh sifat apa? Distributif. Oke. Namanya juga distribusi ya. Disebarin. Jadi bilangannya ini disebarin. Nah, itu namanya sifat distributif. Kalau sifat distributif. Nah, sifat distributif juga ada yang sama. Yang kalau dia distributif itu dibagikan, ada juga distributifnya yang disatukan. Gimana cara distributifnya disatukan? Jadi kayak misalkan ada 3 dikali dengan bentar. Ini salah contohnya ini. Oke, kita hapus dulu. Oke. Ya, jadi kalau misalkan di sini ada 1 3 0 4 ya. Ini matriksnya. Lalu ditambah dengan 3 0 0 0 misal. Nah, penjumlahan matriks ya. Penjumlahan matriksnya lalu dikalikan dengan apa? Nah, penjumlahan matriksnya dikali dengan K. K-nya misalkan angka tertentu. Maka dia jumlah dulu baru dikali atau masuk dengan K di sini. Nah, K 1 3 0 4 ditambah K 3 0 0 0.
Jadi dia perkaliannya ke dalam. Nah, disebar ke dalam. Kalau ini tadi disebar diperluas, ini disebar ke dalam juga. Nah, itu adalah sifat distributif yang kedua. Nah, mungkin agak-agak bingung ya terkait tentang sifat distributif. Selain sifat distributif, ada juga nggak sifat asosiatif? Ada juga sifat asosiatif. Kalau sifat asosiatif itu, jadi kalau asosiatif itu ya, jadi sifat asosiatif itu maknanya kalau ada perkaliannya 3 dikali 3, lalu di sini ada matriksnya 4, 0, 0, 0 misal. Maka ini sama dengan 3 dikali 3 dikalikan dengan 4, 0, 0, 0. Nah, ini sama maknanya. Wah, apa ini maksudnya? Makin bingung ya. Nah, supaya lebih paham, yuk kita ke contoh supaya semakin paham terkait tentang perkalian skalar. Oke. Perkalian skalar, kita masuk ke perkalian skalar contoh yang pertama. Contoh yang pertama, kayak misalkan di sini ada 3 dikali dengan matriks A yaitu 1, 0, 4, 3. Maka bagaimana cara ngerjainnya? Tinggal dikalikan ya. Tinggal dikalikan. Gimana cara mengkalikannya? Cara mengkalikannya, kalikan ke dalam seperti sifat distributif tadi ya. 3 yang ini ke dalam disebarin. Oke, semua dikalikan dengan 3. Berarti 3 dikali dengan 1, 3 dikalikan dengan 0, 3 dikali dengan 4, dan juga 3 dikali dengan 3. Atau secara singkat, semua anggota di dalamnya dikalikan dengan 3. Berarti 3 kali 1, 3, 3 kali 0, 0, 3 kali 4, 12, 3 kali 3, 9. Nah, mudah kan? Mudah. Kalau misalkan kayak gini. Lalu kayak gimana misalkan ada soal? Nah, ada soal selanjutnya misalkan soal selanjutnya terkait tentang ada matriks A. Misalkan di sini ada matriks A. Matriks A-nya adalah 1, 0, 3, 4. Lalu B-nya adalah 2, negatif 1, 3, dan 2. Lalu C-nya adalah 1, 2, 0, 4. Tentukan 2A ditambah B dikurang 3C. Nah, wah ini operasi campur sudah nih. Operasi campur penjumlahan, pengurangan, dan skalar. Gimana caranya seperti ini? Seperti tadi tinggal diaplikasikan ya. Kita kerjakan skalar dulu. 2 dikali 1, 0, 3, 4. Nah, ditambah B-nya karena nggak ada perkalian apa-apa. Biasa aja ya. 2, negatif 1, 3, dan 2. Dikurang 3 kali C. C-nya berapa? 1, 2, 4, dan 0. Nah, sampai sini diapakan? Seperti biasa, kita kerjakan seperti biasa ya. Caranya apa? 2 yang ini kalikan ke dalam ya. Dikali ke dalam semua. Nah, kali ke dalam. Ini juga sama ya. Tapi ingat, ini dia satu kesatuan ya. Negatifnya satu kesatuan, jangan ditinggal. Jadi negatifnya dikalikan ke dalam juga. Nah, cantik. Oke, kita kerjakan. Oke, 2 kali 1 berapa? 2 kali 1, 2. 2 kali 3 berapa? 6. 2 kali 0, 0. 2 kali 4, 8 ya. Hampir salah tulis. Oke, ditambah yang tengah tetap 2, negatif 1, 3, 2. Yang sebelahnya berapa? Negatif kali positif. Atau ini negatifnya tetap? Boleh juga. Atau negatifnya tetap? Boleh. Kalau negatifnya tetap berarti di sini tetap kurang ya. Sini tetap kurang, berarti yang kita kali berarti cuma yang ini. Cuma yang 3. Nah, cuma angka 3 ya. 3 kali 1, 3. 3 kali 4, 12. 3 kali 2, 6. 3 kali 0, 0. Oke. Sampai sini kita tulis. Nah, 2 tambah 2 kurang 3. Oke. 2 tambah 2 dikurang 3.
Lalu 0 tambah negatif 1. Nah, 0 tambah negatif 1. Ingat kalau ada negatif jangan hilangin ya. Tetap ditulis. Dikurang 6. Sebelahnya 6 tambah 3 kurang 12. Sebelahnya 8 ditambah 2 dikurang 0. Nah, selanjutnya kita tulis kayak biasa. 2 tambah 2 4 kurang 3 1 ya. 0 tambah 1 negatif. Nah, baru datang ke rumah makan, pesan 1 piring, pesan lagi 6 piring. Berapa total pesanannya? 7. Pesan 6 tambah 3 9 kurang 12. Pesan 12 piring, yang datang baru 9. Berarti kurang berapa piring? Kurang 3 piring. 8 tambah 2 kurang 0. Berarti berapa? 10. Nah, cantik. Oke, itu adalah perkalian skalar. Jadi ini adalah perkalian skalar plus aplikatif perkalian skalar ke dalam operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Oke, silahkan untuk lebih memahami terkait tentang perkalian skalar, jangan lupa latihan. Link kuisnya ada di bagian bawah ini. Jangan lupa dicoba. Oke.